Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami. Saat hari ini Tuhan, di hari yang baru ini, hati kami pun tetap bersyukur kepadamu karena segala sesuatu yang baik datangnya daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, menggumuli kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa bersekutu atau persekutuan di dalam nama Tuhan adalah persekutuan yang sangat indah, yang sangat baik. Karena apa? Karena satu hal atau satu tali, satu akar yang mengikat persekutuan ini adalah cinta kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus menuntun kita, mengajak kita untuk hidup di dalam kasih persaudaraan. Persekutuan yang didasari oleh kasih persaudaraan dan kasih pengikatnya adalah kasih Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang hidup di dalam persekutuan di dalam nama Tuhan itu adalah orang-orang yang terbuka untuk saling berbagi, saling menguatkan, saling menuntun, saling mengingatkan. Karena itu ada kata saling di sana. Saling ini adalah bahwa ada 2 atau 3 atau lebih yang di dalam persekutuan ini memberi hati dan menunjukkan buah-buah imannya untuk terwujud menjadi berkat bagi dirinya maupun sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus dalam hal ini firman yang kita dengar, apabila ada 2 atau 3 orang, artinya lebih dari 1 pun itu telah berharga di hadapan Tuhan. Namun 2, 3 atau lebih, maka ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang baik, hubungan yang mesra, yang dibangun di dalam persekutuan yang berakar di dalam kasih Kristus tadi. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, dia katakan bahwa dia hadir di sana. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya, ayat 19, maka Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan apapun yang menjadi permintaan atau permohonan dari orang-orang yang berdoanya di dalam persekutuan tadi. Karena itu teramat penting bagi kita. Ini juga yang mendorong kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih untuk merindukan, untuk menyukai, untuk terlibat, untuk masuk di dalam persekutuan. Karena itu gereja kita terus mendorong umatnya, terus mendorong warga jemaat, terus mendorong anggotanya itu untuk mencintai persekutuan di rumah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan benar-benar hadir di sana. Tuhan yang menjadi kepala atas gerejanya. Tuhan menjadi kepala atas orang-orang yang hidup di dalam kasih persaudaraan tadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu sebagai orang-orang yang beriman yang telah bersekutu, maka di dalamnya ada permohonan, ada pergumulan, ada hal yang dirindukan, bahkan sangat dirindukan terjadi baik dalam kehidupan personalnya atau pribadi maupun hidup dalam persekutuan atau kebersamaan tadi. Karena itu Sang Kepala Gereja Tuhan Yesus Kristus hadir di sana. Untuk apa? Untuk memberkati.
Tuhan Yesus Kristus hadir tengah-tengah persekutuan itu untuk apa? Memberikan hikmat. Tuhan Yesus Kristus hadir di sana untuk apa? Untuk melindungi, mengayomi, untuk mengikat kita di dalam cinta kasih-Nya. Karena itu Bapak Saudara-saudara, kita diajak hari ini untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam persekutuan itu, di mana ada 2 atau 3 orang atau lebih. Maka berkat Tuhan, kehadiran Tuhan itu, gerakan karya Tuhan itu akan terjadi di sana. Karena itu ini panggilan yang sangat indah bagi kita. Suara yang lembut dari Tuhan Yesus Kristus hari ini yang kita dengarkan ini mengajak kita semua, ya. Saya sampaikan lagi bahwa doa personal, iman personal itu sangat penting dan itu harus dimiliki. Tetapi jangan lupa bahwa ada satu sisi hal yang penting lagi dalam hidup kita, yaitu hidup beriman di tengah-tengah persekutuan. Karena itu kehadiran Tuhan Yesus Kristus akan menolong kita untuk semakin mengenali kehendak-Nya dan semakin sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya. Bahwa apa yang kita mohonkan bersama, semakin banyak orang yang memohon, semakin banyak orang yang meminta, semakin banyak orang yang mencari, semakin banyak orang yang mengetuk pintu anugerah Tuhan itu, maka Tuhan akan melihat itu, memandang itu. Maka di sana ada banyak iman yang berseru kepadanya. Ada banyak keinginan yang baik yang dilihat, dipandang oleh Tuhan di sana. Maka Tuhan akan mengabulkannya, Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan membuatnya menjadi sesuatu yang terbaik di tengah-tengah hidup orang-orang percaya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini ada banyak tantangan bagi kita. Bahwa kehidupan pribadi itu lebih diutamakan. Kehidupan personal itu, iman personal itu sepertinya cenderung lebih condong untuk dikedepankan. Saya ulang lagi, itu penting. Tetapi hal yang penting bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bagaimana kita, kehadiran kita misalnya di rumah Tuhan, di gereja itu adalah dalam rangka hidup beriman dalam persekutuan. Benar kita hadir secara pribadi di sana, tetapi sekaligus juga kita harus dibangun di dalam cinta kasih persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan tadi. Kita datang ke pertanyaan sektor misalnya, maka di sana kita hadir secara pribadi untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi sekaligus juga dalam persekutuan umat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan baginya, kita datang kepadanya menyembah bersama. Karena itu doa, pujian, penyembahan orang-orang ini akan didengarkan oleh Tuhan. Karena apa? Semua datang di dalam imannya, semua datang di dalam keinginan atau kehendak baiknya untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan tentu ada permohonan bersama di sana, kerinduan bersama di sana yang sungguh-sungguh kita harapkan, kita berpengharapan itu terjadi bagi kita, dan seluruh pengharapan itu hanya akan tergenapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus menggenapinya bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari mencintai persekutuan bersama-sama dengan orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, dan hadirlah untuk sama-sama digerakkan dan menggerakkan, mendorong sesama untuk semakin mencintai Tuhan di tengah-tengah persekutuan itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajak kami Tuhan untuk mencintai persekutuan di dalam nama-Mu, di dalam iman kepadamu, karena Engkau akan hadir di mana ada 2 atau 3 orang atau lebih Tuhan yang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di sana, memberikan hikmat, mendengarkan doa permohonan, memberkati umat-Mu. Karena itu tuntun kami di dalam tuntunan Roh Kudus,
agar hati kami, iman kami digerakkan untuk semakin mencintai-Mu Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam persekutuan yang Tuhan telah bangun melalui gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolong kami agar kami juga diberikan hikmat dan daya untuk mengajak saudara-saudara kami juga Tuhan, untuk semakin mencintai-Mu di tengah-tengah ibadah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini di dalam penyertaan-Mu. Tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Tuhanlah yang menggenapi segala apa yang menjadi kebutuhan kami, dan jangan biarkan kami jatuh di dalam dosa oleh karena kekurangan, oleh karena kelemahan, oleh karena keterbatasan kami. Tetapi biarlah kami tetap melihat karya Tuhan sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.